أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وأنكم أجمعين. فأول ذلك أنه يجب على الإنسان أن يزكي كلبه يطهره من رذيلة الشك في الله ورسوله والدار الآخرة إلى قال. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih dikumpulkan Allah dengan anugerah Allah, dengan kelebihannya Allah, dengan taufik hidayah serta inayah Allah. Kita dikumpulkan kembali di majlis yang penuh mulia, majlis yang penuh berkah, itu majlis ilmu dan majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa keluarga kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus kita muliakan tamu kita yang mulia Al-Habib Umar bin Ali Al-Kab. Beliau datang dari Jawa Timur, yang mana kata beliau dulu pernah di zaman Abah pernah datang ke sini menghadiri majlis sama Habib Ali Al-Khirit. Jadi sidin alhamdulillah kembali bersilaturahmi kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur serta sehat wal afiat, dan juga mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di majelis kita ini, majelis kita ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang mulia Al-Habib Mahdi Al-Haddar, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur serta sehat wal afiat, dimudahkan segala urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Qala al-Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, fa awwalu dzalika, maka paling utama yang demikian itu, annahu yajibu 'alal insan ayyuzakki kalbahu, sesungguhnya wajib atas manusia bahwasanya mensucikan ia akan hatinya atau membersihkan ia akan hatinya,
wa yutahhirahu, dan menyucikannya akan dia hati, min razilati syakki, daripada kotoran keraguan, fillah wa rasulihi, pada Allah dan Rasulnya Allah, dan keraguan wadaril akhirah, dan negeri akhirah. Nah, jadi paling utama kata Al-Imam Habib Abdul Haddad, kita ini membersihkan hati kita daripada kotoran yang mana di dalam hati kita masih meragukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita masih meragukan daripada Rasulullah. Di dalam hati kita masih meragukan daripada negeri akhirat, itu hari kiamat. Ragu, itu paling utama, itu dibersihkan. Jangan sampai di dalam hati kita ini ragu-ragu Allah itu ada, ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan Rasulullah, jangan sampai gitu. Apalagi ragu-ragu di dalam negeri akhirat. Orang merasakan ragu apakah ada akhirat sesudah dunia. Ini jangan sampai. Kita harus yakin. Yakin Allah ada. Yakin Rasulullah ada. Yakin negeri akhirat pasti ada. Jangan sampai kita ragu-ragu. Orang yang masih ragu-ragu itu ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan Rasulullah, ragu-ragu dengan akhirat. Ini contohnya seperti orang-orang yang tidak ada mensiapkan dirinya untuk bertemu Allah. Orang yang tidak menyiapkan dirinya untuk bekal akhirat, sama ragu-ragu namanya. Padahal akhirat ini ada sesudah dunia. Bahkan akhirat itu lebih kekal, lebih lawas daripada dunia. Jadi kita yakin akhirat itu ada. Dengan adanya kita yakin akhirat ada, maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk membawa bekal kita untuk akhirat. Membawa sangu kita gasan akhirat. Apa yang paling bagus sangu untuk akhirat? Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini berkumpulan kita di sini ya Allah, baca maulid, berzikir kepada Allah, mendengarkan ilmu, belajar ilmu, ini adalah salah satu ketakwaan kepada Allah. Mudahan dengan adanya kita berkumpul di sini, walaupun harinya hujan misalkan, mudah-mudahan kita diberi keistiqamahan oleh Allah. Saya kira apa? Gasan sangu kita, gasan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam ini nantinya menjadi saksi sangu kita di dalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa inna dzalika min a'zami amradil qulub al-muhlikati fil akhirah. Maka sesungguhnya yang demikian itu daripada paling besar penyakit hati yang membinasakan pada negeri akhirat. Orang ragu lawan Allah, ragu lawan Rasulullah, ragu lawan akhirat, itu paling ganal penyakit hati itu. Kadida yakinnya Allah itu ganal. Sakitnya itu, sakit itu di hati. Sakit itu di sini ya. Artinya sakit apa? Penyakit hati. Nah, jadi paling ganal penyakit hati yang membinasakan nantinya kita di akhirat itu adalah orang yang masih ragu-ragu dengan Allah dan Rasulullah dan hari kiamat. Wallati tadurru dararan aziman khususan indal mauti, dan yang memudarati ia akan mudarat yang besar khususnya ketika mati. Nah ini, maka kita anak mati itu final ya. Kalau orang anak meninggal itu final. Final apa? Antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kalau hatinya itu waktu di dunia ini ada keraguan lawan Allah, ada keraguan dengan Rasulullah, ada keraguan dengan hari akhirat, nah ini khawatirnya nang orang itu menjadi mudarat ketika inya mati. Kalau ketika mati itu mendapatkan mudarat,
artinya meninggalnya dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan kita ini menginginkan, menghendaki meninggal itu sekira husnul khatimah. Kalau orang itu meninggal husnul khatimah, berarti tandanya orang itu mendapatkan keberuntungan. Tandanya orang itu mendapatkan nikmat daripada Allah. Tandanya orang tersebut mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Na'udzubillah lah kalau su'ul khatimah. Nah, jadi jangan sampai sekali kita ini ragu-ragu lana Allah Ta'ala itu. Wa qad tuaddi wal iyadzu billah ila su'il khatimah. Dan terkadang membawa dan berlindung dengan Allah kepada jahat kesudahan itu, Bang. Nang khawatirnya itu. Nang orang ragu-ragu lawan Allah lawan Rasulullah. Kada sembahyang ragu-ragu kah orang itu? Daripada perintah Allah dan Rasulullah itu sama aja juga. Iya kalah. Berarti kalau orang itu kada menggawi apa yang diwajibkan Allah seperti sembahyang 5 waktu misalkan. Berartinya sama ragu-ragu ngarannya. Ragu-ragu dari Allah dan Rasulullah. Khawatirnya meninggal dalam su'ul khatimah. Ini hati-hatilah. Hati-hati keluarga kita. Ya Allah. Mudah-mudahan jangan sampai nang kayak itu. Wah, ini rame. Ada yang ngarannya sembahyang betamatan. Ya kalau ini khawatir ini. Sembahyang tamat kayak apa? Jangan sampai lah, hati-hati. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi bimbingan oleh Allah. Beri taufik hidayah dan inayah Allah. Jangan sampai nang terjadi termasuk lawan kita atau keluarga-keluarga kita atau orang kamu kita sini, jangan sampai. Khawatirnya ini soal khatimah ini. Wa hadza syakku kad yubtala bihi ba'dun nas. Dan ini keraguan kadang-kadang diberikan bala dengan dia keraguan akan sebahagian manusia. Jadi kadang-kadang ada tuh manusia yang kayak itu, ragu lawan Allah, ragu dengan Rasulullah, ragu dengan akhirat. Ini mereka ini ragu nang kayak itu. Ada ujar Imam Haddad kadang-kadang diuji, diberi bala oleh Allah. Fala yazuzu liman wajada syai'an min dzalika ayudammirahu bi nafsihi wa yadwihi bi qalbihi. Maka tidak boleh bagi orang yang mendapatkan akan sesuatu daripada yang demikian itu, bahwasanya menyembunyikan ia akan dia keraguan itu pada dirinya dan menyimpan akan dia pada hatinya. Misal, contoh, di dalam hati kita ini ada keraguan. Keraguan. Apa yang ragu? Dengan Allah kah? Atau dengan Rasulullah? Atau dengan negeri akhirat kah? Ada di dalam hati ini, ada ngaran manusia ya kalau. Kadang-kadang hati, kadang-kadang ya namanya hati itu bisa berubah-ubah. Ya kalau namanya aja hati, kallabayu kali kulub, berbulak-balik. Bisa begini, bisa gitu. Ya kalau nah, amun ada ujar Sidin, ada di dalam hati ini, jangan disimpan ya Sidin. Jangan disimpan dan jangan disembunyikan. Fayalqallaha syakka, maka bertemu ia akan Allah hal keadaannya orang yang ragu. Nanti kalau ini ada keraguan di dalam hatinya, masalah Allah kah, atau masalah Rasulullah kah, atau masalah negeri akhirat kah, ada keraguan di dalam hatinya, khawatirnya inya kena meninggal bertemu Allah dengan orang dengan keadaan ragu-ragu. Bal yajibu alaihi ayyajtahida fi izalati dzalika. Bahkan wajib atasnya bahwasanya bersungguh-sungguh ia pada menghilangkan yang demikian itu. Jadi bersungguh-sungguh kayak apa saya kira hilang. Ijtihad
Jangan sampai ada di dalam hati kita ini ragu-ragu dengan Allah. Jangan sampai di dalam hati kita ini ragu dengan Rasulullah. Jangan sampai di hati kita ragu dengan hari akhirat. Amun ada, ayo kita ijtihad. Bersungguh-sungguh kayak apa caranya menghilangkannya. Khawatirnya kalau kada hilang, kena kalau meninggal masih dalam keraguan ini. Nauzubillah min dzalik. Wa yas'a bi nafyihi anhu bi kulli ma yumkinuhu. Dan berusaha ia pada mentiadakannya yang keraguan itu daripadanya dengan tiap-tiap sesuatu yang mungkin akan dia. Kayak apa caranya? Betakun lawan ulama kah? Lawan guru kah? Saya kira menghilangkan keraguan itu. Atau mencari jati diri. Kayak apa sekira hilang keraguannya? Semungkin-mungkinnya ujar Imam Haddad, saya kira hilang masalah keraguan dengan Allah. Keraguan dengan Rasulullah, keraguan dengan hari kiamat. Itu artinya diusahakan benar, jangan sampai ada ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan Rasulullah, ragu-ragu dengan hari kiamat. Apa maksud ragu-ragu? Adakah Allah Ta'ala itu? Kada yakin Allah Ta'ala ada, itu ragu-ragu ngarannya. Kada yakin Rasulullah ada, ragu-ragu ngarannya. Kada yakin ada hari kiamat, hari akhirat, itu namanya ragu. Kita sedangkan kita kan termasuk arkanul iman. Iya, kalau rukun iman. Mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya Rasulullah, mempercayai adanya hari kiamat. Itu rukun iman. Kalau masih ada keraguan, nah ini wajib kita menghilangkan keraguannya itu. Wa anfaul asya fi izalatihi su'alul ulama billahi ta'ala. Dan paling manfaat sesuatu pada menghilangkannya yaitu bertanya ulama dengan ulama billahi ta'ala. Lihat dia ulamanya. Jadilah hati-hati kalau orang itu ada keraguan dengan Allah. Apanya keraguannya itu? Takuni ulama. Ulama yang mana? Ulama ubillah. Ulama yang benar-benar ma'rifah dengan Allah. Ulama yang bujur-bujur ulama. Itu. Nang kita ini keraguan dengan Allah. Takuni nang bujur-bujur ulama. Nang bujur-bujur sidin ada gurunya. Gurunya bersambung kepada guru-gurunya. Sampai kepada guru-gurunya. Sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita keraguan masalah dengan masalah misalkan tauhid. Betakun lain gurunya juga. Lalu jawabannya mengaradau kayaknya. Ya kalau. Jadi hati-hati juga. Kadang-kadang orang masalah tauhid ada keraguan. Betakun lawan. Nang orang kada pas ditakuni. Nah ini. Jadi harus pas. Lihat dulu gurunya. Ya kalau. Kalau kita betakun nang gurunya kada tahu juga. Ya sama aja. Jumlahnya kayak itu juga. Wabidinihi ahli yakin wal khasyah. Nah jadi takun ulama agamanya yang ahli yakin dan takut. Nah jadi ulama al khasyah, ulama ul yakin. Nah itu yang perlu ditakuni. Amun ada keraguan kita ini apa yang ragunya itu takunakan lawan guru. Guru yang mana? Guru yang yakin dan guru yang takut khasyah ilallah. Yang takutan lawan Allah itu yang ditakuni. Wa zuhdi fid dunya dan guru yang zuhud pada dunia. Fa illam yusadib ahadan minhum falyanzur bi kutubihim allati allafuha bi ulumit tauhid wal yakin. Maka jika tidak menemukan ia akan seseorang daripada mereka, kadida ulama yang ditakuni yang kayak itu, kadida nang pasnya misalkan kayak apa, maka hendaklah melihat ia pada kitab-kitab mereka yang mengarang mereka akan dia kitab pada ilmu tauhid dan yakin. Nah ini, amun ada keraguan gurunya kadada, buka ay kitabnya, amun paham mulang lah. Mau nggak ada paham alih juga. Jadi udah sini mau ada gurunya, kitab mereka itu nah dibuka.
diitihi, dibaca kayak apa gerang. Nang ragunya tuh di mana? Yang masalah ilmu tauhid dan ilmu keyakinan. Walasat a'ni bisyak ma yajiduhul insan minal khawatir wal wasawisi fi umuril iman bima ya'lamu butlanahu wa yajidu kalbahu musammaman ala khilafihi wa nafsuhu karihatun lahu wa nafiratun anhu fa inna dhalika huwal waswasatu wa yakfil insanu biha ayyukrihaha wa ya'radu anha wa yasta'idhu billahi minha. Dan tidaklah aku kehendaki dengan keraguan, nang kada termasuk keraguan tuh kayak apa? Sesuatu yang mendapati akan dia manusia daripada khawatir, geritik hati, dan was-was. Kadang-kadang kita tuh ada was-was di hati ya Allah. Ada tergeritik di hati apa? Pada masalah perkara iman. Perkara iman dengan sesuatu yang mengetahui akan batalnya. Ini masalah iman, ini batal ini. Kita tahu pada batal, cuma kadang-kadang ada seorang ulama kini-kini. Lalu nih ragu-ragu. Itu bukan masalah ragu-ragu itulah. Ini masalah keraguan, masalah ahkamul iman misalkan, masalah hukum iman. Dan mendapatkan ia akan hatinya hal keadaannya tidak mendengarkan atas menyalahinya dan dirinya benci baginya dan berpaling daripadanya. Tetapi kita kan sudah tahu masalah rukun iman, tahu misalkan. Ternyata ada yang datang yang mengadakan masalah khilaf. Nah ini yang bertentangan, yang menyalahi daripada masalah iman. Lalu kita asal tergeritik di hati, itu bukan ragu-ragu ngarannya. Itu namanya was-was. Nah, kayak apa caranya? Lalu di hati kita ini kita jangan mendengarkan musammam, itu betuli, artinya jangan mendengarkan. Nah, ngaran ini kan pendapat satu kini sih itu. Ya kalau jadi kada usah dengarkan kita. Ambil yang kita tahu, ambil kita daripada yang mana kita pernah belajar, ambil yang itu. Jangan kita percaya sesuatu yang mana menjadikan kita ragu-ragu. Nah itu. Dan kita diri kita benci, kada ketujuh, kada senang dan lari. Fa inna dzalika huwal waswasah. Maka yang demikian itu namanya was-was saja. Nah jadi sesuatu ada yang datang menjadikan kita tergeritik apa sesuatu itu masalah khilaf misalkan, itu bukan ragu kita, itu cuman was-was saja. Wa yakfil insan biha, cukup saja oleh manusia padanya bahwasanya benci ia akan dia dan berpaling ia daripadanya dan berlindung ia dengan Allah daripadanya. Ya, jadi kalau masalah ada keraguan, masalah ahkamul iman, itu bukan ragu kita, cuma was-was. Kayak apa caranya? Kita tinggalkan. Kita benci, kada senang, dan kita berpaling. Udah, jangan hirawakan gitu. Nah gitu. Nah jadi yang maksud keraguan itu bukan masalah ini. Ini kada ragu, cuma was-was. Jadi ada beda antara ragu dan was-was. Kalau ragu tadi sebujur-bujur ragu dengan Allah, ragu dengan Rasulullah, ragu dengan hari kiamat. Tapi kalau was-was itu sesuatu yang inya tahu pada itu salah, lalu madakan ada itu kada salah aja. Nah itu ngarannya was-was, bukan termasuk ragu-ragu. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini mungkinlah malam Rabu yang akan datang itu adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi puasa kan hari apa? Hari Rabu. Malam Kamisnya jadi liburan aja dulu lah. Jadi insya Allah minggu yang akan datang. Nah, gitu. Jadi malam minggu kaina kan malam Rabu nisfu. Ya kalau Rabunya puasa.
Jadi malam Kamisnya libur dulu, libur itu satu malam. Jadi minggu yang akan datang kita majelis lagi. Nah, jadi kita berhubung mendekati daripada malam nisfu Sya'ban, kita ngambil tabaruk lah membaca hadis Nabi Muhammad SAW itu bimasail nisfu Sya'ban.